Pertanyaan selanjutnya adalah ketika sudah ada uangnya, mau diapakan gitu? Bagaimana manage-nya nih, teman-teman gitu? Hmm. Karena LPDP itu punya direktur untuk pengelolaan dananya kan, investasi ke sana ke sini nih. Kalau teman-teman sendiri nih sekarang nih, kalau misal organisasi kita punya uang 30 juta nih, investnya kemana gitu? Maksudnya dalam artian ya kita kan lagi ngobrolin nih kemana nih? Kan mungkin teman-teman juga takutnya, oh udah nih kita udah punya nih 50 juta diapain nih? Nah kalau point of Hmm. view dari teman-teman gimana nih? Bisa diapain nih? Bisa ada 30 juta ya, alhamdulillah lah ya, entah dari mana gitu kan. Nah, ini mau kita apakan kira-kira? Digimanakan gitu solusinya nih. Karena kan ini ngedrive ya. Drive kita udah ngumpulin nih, itu alumni nih, udah gathering nih. Jualan kaos lah tadi untuk alumni atau jualan jaket alumni gitu. Dapat nih 30 juta nih. Nah, 30 juta ini udah diapain gitu. Aku tuh penasaran nih sama Yayasan Salman itu gimana mereka nyari dananya gitu. Nah, kalau teman-teman gimana nih? Ada nggak nih? Ya, gampangnya sih itu Mas Adit ya. Kita langsung masukkan aja ke reksadana Mas Adit. Oke, itu salah satu ya ke investasi reksadana ya gitu. Jadi memang modalnya tetap diputar terus, dividen atau capital gain nih yang dipakai untuk operasional. Mungkin gitu ya. Oke. Tapi revenue-nya itu kan nggak besar ya. Dalam satu tahun itu kan sekitar sepuluh Betul, betul, persen. iya. Berarti kalau kita mau dapat punya dana 10 juta per tahun, berarti kita harus paling nggak punya 100 juta gitu. Ya nggak sih? Ya, Ya 2 kan? miliar, 3 Betul, miliar lah. betul, Mas. Iya gitu. Dan itu kan cukup berat ya gitu. Iya. Ada nggak sih potensi yang lain? Kalau aku tuh kadang kepikiran begini, kayak, Hmm. oh, mesin fotokopi gitu ya. Kadang itu kayak kepikiran gitu kan. Ada nggak sih yang teman-teman kita yang benar-benar bisa dipercaya untuk merunning sebuah usaha mesin fotokopi? Karena kemarin lihat kayaknya, oh, mesin fotokopi kayaknya 10 jutaan itu bisa running gitu ya. Kemudian kayak franchise chicken walaupun udah banyak, itu kayaknya juga lumayan juga gitu ya. Itu modalnya nggak begitu besar. Tapi itu tadi kita harus mencari yang amanah, yang Hmm. berani take risk gitu kan. Emang baru lulus itu fresh graduate kan susah ya nyari kerja kan ya menurutku Hmm. loh ya sekarang gitu. Nah kalau menurut Jadi, Mas teman-teman Ali, gimana nih point of view iya, kalian nih? kalau kalau menurut saya sih, Mas Ali, mungkin ya karena di zaman sekarang kan eranya content is money ya. Betul Jadi ya betul. kayak kita yang sekarang kita lakukan mungkin, Mas Ali. Hmm. Bikin konten ya untuk kemudian di-upload di sosial media gitu. Saya rasa itu lebih lebih terbuka peluangnya, Mas Ali, untuk bisa terus besar gitu. Dan ternyata memang beberapa yang sekarang ya, konten yang sekarang itu ada di YouTube ya, emang awalnya ya dari eh, coba-coba gitu ya. Coba deh kita investasikan untuk bikin entah itu podcast atau film pendek ya. Jadi Mm-mm. beberapa rekan juga Mas di organisasi itu ada yang bikin film pendek ya, dan itu ternyata lumayan banget revenue-nya gitu. Oke oke. Nah ini kan berarti ada invest. Tapi itu kan emang harus butuh skill ya. Maksudnya gini ya, Betul. ada skill fotografinya, sinematografinya gitu yang harus dimiliki gitu. Karena kan to be honest nih ya, kita ini buat YouTube podcast ini itu kayak lagi ya udah coba aja dulu gitu. Nanti Mhm. prosesnya kita pelan-pelan nih smoothingnya gitu ya. Karena kan learning by doing banget gitu. Mhm. Kayak aku ini nggak ada nih basic sebagai MC nih gitu kan, tapi kan harus belajar biar lancar dan Mhm. ya semoga aja Iya, nggak ada isinya lah gitu lah ngobrolnya gitu. iya, Tapi emang sekarang sih konten digital ya yang emang iya. yang ke depan juga Heeh. masih konten digital yang Betul. short term gitu. Iya. Oke. Nah, kalau dari teman-teman sekarang nih ada kalau dari alumni-alumni kita kan anggaplah kita dalam satu organisasi yang sama ya, ada organisasi itu tuh gitu. Siapa sih senior-senior yang potensial gitu, yang alumni-alumni potensial yang bisa kita eh, jadikan panutan untuk pengelolaan dana gitu? Atau mereka ada yang aware nggak hal-hal seperti itu gitu?
Karena kan kemarin dengar kayaknya kan dapat sumbangan gede tuh, ya nggak sih, pas ada acara gitu. Dan nanti kayak, ya Allah, Masya Allah gitu, dana sebesar itu kan kalau di di running gitu ya untuk sebuah usaha itu kayak, lumayan tuh gitu Hmm. ya. Gitu. Nah, kalau teman-teman ada nggak nih pandangan nih siapa nih kakak siapa nih yang potensial nih untuk memberi advice gitu ya, atau mereka memang sudah ahli di usahanya beliau gitu yang mungkin bisa kita duplikasi gitu. Teman-teman ada nggak pandangan seperti itu? Hmm. Sulit ya guys ya, Sulit. Masih ya. sulit ya. Kalau Nah, dari saya sih sebenarnya punya teman ya Mas, tapi dia mengelolanya itu selain media sosial ya, dia menulis buku gitu. mhm. Namanya Izu Rozabi gitu. Jadi dia memanfaatkan marketingnya itu lewat media sosial ya. Mungkin yang sekarang lagi happen itu adalah TikTok. Nah, di situ mungkin tempat jualannya. Iya Tapi iya untuk iya. produknya dia emang nulis sendiri dan itu temanya ya sesuai dengan yang lagi terjadi sekarang ya. Sekarang kan mungkin isu-isu mental health ya, Ya psikologi itu jadi betul. isu yang menarik. Nah, dia nulis dan itu nulisnya ya emang basic dari apa yang dia rasakan, dia dapatkan, dia teliti gitu ya. Mhm. Yang lumayan Mas, itu bisa memberikan income yang sampai ratusan gitu ya. Luar biasa, Betul betul. ratusan juta ya. Iya, iya itu salah satu opsi ya. Maksudnya itu kan tapi itu orang yang emang suka nulis kan. Tuh. Bahkan kayak punten ya kalau ada idol si Gea kan, bahwa mereka Gea itu udah berkali-kali memproduksi lagu, tapi ternyata nunggu booming kan. Sama Hmm. halnya aku ngelihat konten kreator yang nanyain berapa outfit kamu, siapa sih itu yang dulu Nah, dan dia kan dapat apa ya turning pointnya itu ketika eh, yang wawancara mahasiswa baru yang bercanda, bercanda kan dia curhatnya itu bahwa turning pointnya itu setiap orang ada turning point yang membuat akhirnya dia balik lagi. Katanya kemarin itu dia bilang kalau aku mendengar wawancara adalah dia posisi terpuruk gitu ya. Maksudnya nggak running nggak jalan-jalan nih apa nggak revenue-nya nggak balik nih gitu akhirnya dia dapat itu dan akhirnya dia jadi booming lagi gitu kan share-nya banyak segala macam akhirnya dia naik lagi. Nah ini sih PR kalau di dunia digital ya gitu. Nah kan kayak aku ini kan konvensional ya maksudnya aku ini masih hmm. aku merasa old gitu. Nah kalau dari teman-teman melihat nggak sih anak-anak organisasi kita yang sekarang gitu ada nggak yang potensial di bidang ini gitu karena ya ke depan teknologi media ini menjadi apa ya strong and apa ya strong eh sektor ya untuk Hmm. support berbagai hal gitu. Oke. Masih Nah, ini masih terkait kurang hal ya. tersebut ya. So, nih. Mm-mm. Oke. Kemudian kita bahas nih Indonesia. Kan kita tadi udah nih ngobrolin yang organisasi nih ya. Nah, menurut teman-teman nih, kalau aku tuh suka mendengar Indonesia emas gitu ya di tahun 2045 ya nggak sih? Tapi kadang aku juga deg-degan nih gitu karena aku adalah seorang pendidik gitu. Kadang aku kayak, Hmm. capek nggak ya populasi segini banyaknya kalau nganggur gimana gitu. Itu kayak aku ketakutan sendiri ya karena nyari kerjaan susah sekarang itu. Nah, gimana sih menurut teman-teman tantangan sumber daya manusia di Indonesia sekarang nih? Ada nggak nih? Tantangan besar kita apa sih kalau sumber daya manusia sekarang di Indonesia? Kalau di Hmm. Jepang penurunan ya, penurunan Hmm, populasi, angka kelahiran itu lahiran. lebih rendah. Dan itu semua negara maju. Semua negara maju seperti itu case-nya. Kalau negara berkembang, case-nya semakin lama semakin banyak gitu. Nah, teman-teman apa nih point of view teman-teman terkait dengan tantangan SDM di Indonesia nih? Boleh siapa dulu? Mas Ilmu Oke, Mas boleh Adit. deh nih. Oke, Apa Mas oke. Adit? Mas Adit, silakan Mas Adit. Mas Adit, mangga Mas Adit. Iya ya. Iya, kalau dari pandangan saya Mas Ali dan Mas Elmo ya,
Jadi salah satu tantangan di Indonesia gitu ya, generasinya ini adalah sejujurnya ya, kalau misalkan dihitung dari kuantitas kan tinggi sekali ya. Kalau kita lihat nih ya, kalau misalkan Gen Z, Gen Alpha ya, yang usia kelahiran mereka di rentang 1995 sampai setelah tahun 2010 itu di usia Indonesia yang ke 100 ya, itu Hmm. mereka memegang berada di usia 35 eh, ke bawah ya, 49 ke bawah gitu. Hmm. Nah, kuantitasnya itu tidak sebanding dengan kualitas sebenarnya ya yang dipunya gitu ya. Kualitas dalam hal ini adalah kualitas daya saingnya gitu ya. Sehingga kemudian kalau kita lihat itulah kenapa posisi Indonesia ya di nggak hanya di global ya, tetapi di Asia juga selalu berada di bawah negara-negara lainnya gitu ya. Contohnya adalah negara Singapura atau negara kita tetangga sendiri ya, Malaysia gitu ya. Nah, itu yang kemudian uh, menjadikan akhirnya Indonesia tidak mampu untuk menjadi uh, leader of ASEAN gitu ya. Dan itu yang membuat akhirnya Indonesia hanya menjadi seorang penikmat ya, penonton, dan dia berada dalam mungkin uh, kasta terbawah ya dalam upaya untuk kemudian mungkin bisa menjadi seorang leader gitu ya, menjadi seorang creator gitu ya. Indonesia ya mungkin hanya sebagai penikmat ya, hingga kemudian tantangannya adalah ya kita hanya menjadi pasar gitu dari berbagai invensi ya, ciptaan dari beberapa negara-negara tetangga kita gitu. Kalau dari saya itu mungkin Mas daya saingnya ya dan kualitas SDM-nya mungkin menjadi tantangan besar bagi kita karena mungkin mengelola SDM yang banyak itu ya pasti ya sangat-sangat eh, memiliki kesulitan tersendiri gitu ya. Belum juga ditambah dengan kondisi negara kita yang secara geografis kan bukan hanya luasnya ya, tetapi juga jaraknya itu sangat jauh gitu ya. Hmm. Dan itu membutuhkan biaya yang cukup besar apabila ingin menjadikan Indonesia mempunyai satu frekuensi yang sama dalam pemahaman gitu ya, karena kan butuh duit yang besar untuk membangun infrastruktur teknologi ya, jaringan agar kemudian eh, ilmu-ilmu yang ada di Jawa itu bisa disampaikan ya dengan sama di wilayah-wilayah di timur Indonesia khususnya. Oh, Yang saya pelajari seperti itu sih mungkin Mas Ali gitu. menarik, menarik. Ya, jadi eh, ya kita diverse, tapi juga itu ya diverse itu jaraknya jauh, populasinya banyak, Ya, kemudian daya saing ya. Karena kan kalau dulu kan betul. kita sebagai macan Asia ya, Benar, kalau benar. kan Betul. semboyan itu dan sekarang kayaknya eh, taringnya kayaknya pada protol gitu ya. Karena mungkin ya itu tadi tidak bisa dirawat dengan baik nih di taring-taring itu mungkin. Nah, kalau point Betul. of view dari Mas Elmo sendiri gimana nih terkait dengan masalah SDM yang ada di Indonesia gitu? Iya, sama seperti Mas Adi tadi ya. Kan jumlahnya banyak, tapi tidak merata. Kalau kita kembalikan ke bagaimana SDM itu berkontribusi kepada negara, itu dilihat dari salah satunya mungkin pendapatan ya, Mhm. pendapatan orang itu. Apakah gaji per orang itu mampu melampaui batas tertentu sehingga bisa memberikan sumbangsi ke negara, atau dia menjadi beban santunan dari negara. Mhm. Itu yang Hmm, sangat krusial. Nah, bagaimana membuat setiap SDM itu menjadi strategis? Jadi gini, ketika kita Mhm. sebenarnya kata-kata aja bukan SDM kali ya, kalau banyak yang bilang human capital gitu ya, Oh, sumber human manusia, capital ya. bukan sumber daya gitu. Bagaimana kita bisa melihat apa namanya sumber manusia ini sebagai daya ungkit untuk negara maju gitu kan gampang ya. Parameternya adalah mungkin Indonesia emas, semua pasti di ekonomi. Iya, iya Kalau betul. sekarang itu udah kalau nggak salah waktu kemarin ikut kelas itu tidak ada lagi namanya negara berkembang, negara maju. Yang ada adalah negara dengan ekonomi maju dengan negara dengan ekonomi sedang atau
terbelakang gitu maksudnya. Kemudian dilihat ada dampak ekonominya. Nah, bagaimana setiap orang itu mampu mendapatkan penghasilan income yang di atas rata-rata? Ya tidak lain adalah skill, pendidikan, knowledge, ya, yang dia bisa gunakan itu untuk kompetitif dengan SDM lain. Nah, kembali lagi ke pendidikan, kayak gitu. Bagaimana yang kita lihat lah, kemarin Mas Ali, Mas Adit, ngeri banget ya, yang informasi tentang not in employ, education or training. 10 juta ya nggak salah, 9 atau 10 juta pemuda Indonesia tidak sedang not in employ, education or bahkan training, NEET. Itu menjadi sebuah gambaran yang sangat mengerikan gitu pada saat mereka di usia yang sangat produktif. Nah, sekarang untuk dia belajar usia belasan sampai 30-an, 20 tahun lagi usia 20-50 ke atas gitu ya. Ya dia mengundang banyak orang asing ke Jepang itu dalam rangka untuk menaikkan pajak mereka gitu. Karena orang Jepang bisa bekerja lagi, maka diambil orang asing agar orang asing itu bisa bekerja untuk Jepang dan berikan pajak untuk Jepang. Yang menurut saya paling penting ya, kita lihat di sisi itu. Nah, kalau kita lihat kita forecast lagi, simulasikan ke 20-30 tahun lagi misalkan kayak gitu, dalam kita masukkan variabel kesehatan, Mas Ali, Mas Adit, ini lebih ngeri lagi gitu. Iya betul. Aduh, saya mikir gini, saya lihat Jepang aja lah ya, Jepang kan angka harapan hidupnya tinggi dan kesehatan tinggi ya. Dan ketika mereka itu aging population, artinya mayoritas masyarakatnya menua, penyakit-penyakit yang dihasilkan itu tidak terlalu signifikan, walaupun tidak terlalu signifikan, tidak terlalu mematikan, maksudnya tidak membutuhkan pengeluaran obat biaya yang sangat besar itu. Nah, sedangkan Indonesia, mungkin negara-negara berkembang yang sudah terbiasa dengan junk food atau kehidupan yang kurang baik, pada saat nanti masuk ke penyakit degeneratif, ya, maka itu satu waktu akan blok besar sekali biaya yang dibutuhkan untuk health facilities atau kesehatan ya, pengobatannya gitu. Dan itu biaya dari mana? Kalau tidak ada buffer biaya untuk memforecast hal tersebut. Itu yang saya khawatirkan sih saat ini. Bagaimana ketika kita forecast jumlah penduduk kita yang sedang bonus demografi dengan kondisi net, NEET, dan disimulasikan, diforecastkan akan 20 tahun lagi, ini menjadi beban yang sangat-sangat berat. Oke. Iya sih, aku juga berpikir begitu ya. Maksudnya, bayangkan, jangankan nanti ya, forecasting kayak 10 atau 20 years later, cuma sekarang itu kayak sudah banyak yang umur 27 kena diabetes, kemudian ada yang hipertensi gitu. Dan ngerinya adalah HIV AIDS loh sebenarnya juga salah satu yang di Indonesia juga muncul, teman-teman, yang salah satu Kabupaten Bogor adalah salah satu yang banyak yang kayak apa gitu dan oke ya, dan gue agree banget bahwa Indonesia itu minim of training, education dan training. Ya nggak sih? Aku itu kan di institusi pemerintah, di laboratorium ya, di Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai peneliti, dan aku tuh sering punya ya setiap tahun aku punya mahasiswa yang melakukan penelitian di tempatku itu kayak masih bingung gitu untuk mengerjakan beberapa pekerjaan yang biasanya dilakukan di laboratorium saat praktikum gitu. Nah, sedangkan kita itu kan pinginnya, walaupun memang mereka pinginnya belajar ya, cuma kan kadang kita sebagai researcher kayak, aku tuh maunya kalian udah bisa hal-hal sederhana ini gitu. Dan saya nggak tahu di kampus emang masih banyak yang model belum yang aplikatif gitu menurut aku gitu. Nah, mungkin ini juga saya nggak tahu ya kalau kampus-kampus beberapa yang sudah aplikatif sudah bagus ya, karena kadang juga sekolah di kampus yang swasta, beberapa yang mungkin nggak yang bagus-bagus gitu ya, ada swasta bagus ya, ada beberapa yang masih perlu ditingkatkan, dan mereka lulus gitu dengan ijazah sama-sama sarjana teknik ilmu komputer gitu, ternyata pas disandingkan
anjlok, sedangkan kerjaan kita itu kan sangat terbatas gitu. Makanya saya tuh suka marah-marah sama ponakan kayak, ya kalau kamu nggak menyiksa dirimu dengan skill-skill baru ya kamu tidak akan survive. Lo bakal dapat kerjaan yang gaji-gaji lo kecil gitu. Makanya pengen encourage sekolah lagi untuk ngerti. Bahkan saya yang sudah S3 sekarang juga mencoba sekolah lagi untuk biar nggak ketinggalan hal-hal tertentu ya, biar ilmu kita akan kalau aku tuh suka kata-kata kita biar resourceful gitu, bisa ngomongin ini ngomongin itu, bisa memberikan konsultasi gitu. Nah itu penting banget, yang ya bedanya gitu, kita yang sekolah pingin sekolah lagi gitu, sedangkan yang teman-teman yang punten di kampung-kampung gitu, mereka kadang udahlah SMA aja, kadang kuliah yang biasa aja gitu ya, nggak masalah gitu, ada tetap akan ada skripsi, tapi juga kadang masih kurang nih kalau kita harus bersaing secara global nih. Orang kita aja udah mulai impor beras dari Vietnam, Thailand gitu, terus waduh gimana nih gitu sektornya. Nah terkait hal ini nih, nah teman-teman, apa peran peran organisasi nih, baik organisasi yang sedang aktif ataupun yang organisasi alumni nih teman-teman, bisa nggak nih memiliki peran untuk at least alumni dari organisasi tersebut nih gitu. Nah teman-teman apa nih yang bisa dilakukan teman-teman alumni organisasi atau berada di organisasi alumni nih? Gimana Mas Adit, ada mungkin pandangan gitu terkait hal tersebut? Iya Mas Ali, menarik banget Mas Ali pertanyaannya ya. Jadi eh, memang mungkin ini adalah dampak yang tidak secara langsung ya bisa memberikan perubahan. Nah, tetapi eh, dalam sebuah penelitian ya Mas Ali ya dan Mas Elmo, dari seorang presiden dari Lucent Labs ya, Dr. Jeffrey M. Jeff gitu. Jadi dia mengatakan bahwasanya laju inovasi itu sangat cepat gitu ya. Kemudian membangun jaringan komunikasi penting bagi negara-negara berkembang. Namun hal ini tidak akan membuat masyarakat negara-negara berkembang memiliki standar hidup yang lebih maju dan mengejar ketertinggalan menjadi semakin sulit seiring dengan perubahan teknologi yang lebih cepat dibandingkan sebelumnya agar negara-negara berkembang dapat melompat ke depan gitu. Nah, selanjutnya, kata-kata selanjutnya, dia mengatakan dua hal gitu. Mereka harus menangkap gelombang berikutnya dan itu yang pertama, menangkap gelombang berikutnya dan bersiap untuk berselancar ketika teknologi profesional berikutnya mulai hadir. Jadi ada dua gitu ya yang disampaikan oleh Dr. Jeffrey tadi gitu ya. Catch the next wave and be ready to serve gitu. Nah, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh organisasi ya, atau kemudian alumninya? Jadi alumni ini kan artinya mereka sudah berkontribusi ya di dunia profesional yang dan kemudian juga di lapangan gitu. Sehingga kemudian dia dapat lebih cepat untuk memahami apa yang sedang terjadi di dunia ini gitu. Maka sebaiknya adalah peran alumni itu diupayakan agar mereka dapat hadir untuk memberikan saran ya, suggestion bagi organisasinya untuk tadi ya menangkap the next wave gitu ya. Gelombang selanjutnya ini apa gitu. Kalau misalkan hari ini adalah 4.0 menuju society 5.0 gitu. Nah, selanjutnya nanti apa gitu. Kemudian setelah kemudian tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, bagaimana kita dapat berselancar di atasnya sehingga kemudian ketika ada gelombang-gelombang lainnya kita udah lebih ready. Nah, menurut saya tadi ya peran dari alumni harus hadir dalam organisasinya, memberikan saran, masukan, bahkan kalau perlu mengubah visi dan misi organisasinya agar siap untuk menghadapi gelombang-gelombang selanjutnya, bisa berselancar dengan selanjutnya dengan upaya meningkatkan SDM di dalamnya gitu. Sehingga kemudian nanti kita tidak akan lagi mengalami namanya eh, kesenjangan ya Global Competitive Index gitu. Hari ini mungkin kita berada di urutan 50 kalah dari Singapura, Malaysia dan Thailand gitu ya. Dan harapannya kemudian setidak-tidaknya talenta-talenta di Indonesia itu bisa lebih cepat
bisa lebih bergerak lebih masif untuk mengejar ketertinggalan tersebut gitu. Mungkin itu dari saya pribadi ya Mas Ali dan Mas Elmo gitu. Oke. Aku tadi dapat nih info bahwa kita ada 9,9 juta dari data box. 9,9 Hmm. juta anak muda Indonesia itu tak punya kegiatan pada tahun 2023. Padahal kalau dipikir-pikir itu udah pasca pandemi kan 2023 itu. Bahkan berarti kan banyak yang golar-goler gitu loh. Maksud saya itu kayak kadang saya deg-degan juga ya sebagai akademisi ya, saya sebagai dosen dan sebagai peneliti. Saya tuh melihat layoff banyak banget sekarang gitu. Bayangkan sama-sama dari Universitas Brawijaya ya. Saya contoh Brawijaya Oh ini iya. alumni. Nah, ada senior-senior ternyata yang udah umurnya 30, 40, 45 kena layoff di jurusan yang sama nih, teknik mesin Hmm. misalkan. Kemudian ketemu dengan adik-adik yang baru lulus 2023 gitu. Bahkan Pak, di Hmm. dunia kerja mereka ini kan bersaing kan. Kalau kita Betul, tidak betul. punya skill yang mereka sudah skillful ya, yang sudah berpengalaman. Nah, kalau yang muda-muda ini nggak ditambahin skill tambahan, ini bisa kalah bersaing kan gitu. Nah, mungkin ada tanggapan nih kalau Mas Elmo nih terkait hal-hal seperti ini. Kita udah global competitive index-nya rendah gitu. Nah, ini juga ternyata banyak juga yang nggak ngapa-ngapain gitu. Padahal kita mau rencananya itu mau mengejar Indonesia emas nih, bonus demografi atau petaka demografi nih gitu. Hmm. Gimana nih Mas Elmo nih? Iya, saya menambahkan dari mengkomplement dari Mas Adi tadi ya tentang Mm-mm. catching itu bagus sekali ya. Artinya kita bisa satu langkah melihat lebih dahulu dibandingkan yang lainnya. Nggak mudah ya melihat, jadi memforecast, memprediksi itu nggak mudah gitu. Jadi kalau dalam ada anime namanya anime Kuroko no Basuke, Hmm. salah satu karakternya dan namanya Akashi Seijiro, itu dia bisa memprediksi gerakan lawan itu satu langkah lebih dahulu gitu. Nah, kalau dalam ilmu Hmm. sains mungkin ya, bagaimana memprediksi itu dilakukan? Wave tadi ya, apa sih next wave-nya itu? Dengan cara Hmm. kita mengetahui data historisnya apa. Kita menguasai di wave sebelumnya, wave Hmm. sekarang dan wave Betul, sebelumnya. Kalau di poin 2 aja kita masih kelabakan, 3 kelabakan, kita nggak akan bisa ke uh, betul. 6.0 gitu. Jadi masih jangan jauh sekali. Jadi saya sih mungkin realistis saja untuk kondisi sekarang, bagaimana apa yang bisa dilakukan organisasi ya. Yang pertama adalah bersatu gitu ya, united gitu. Mm-mm. Jadi kita nggak bisa bergerak, maksudnya bergerak sendiri-sendiri, hebat sendiri-sendiri, maksudnya ada yang jadi ini sendiri bagus, oke. Tapi nggak akan bisa perbaikan masif terjadi kalau kita tidak by design. Kalau semuanya scatter sendiri-sendiri, naik pangkat sendiri-sendiri gitu ya, nggak ngajak, kita perlu melakukan namanya dalam sebuah ilmu neuroscience namanya knowledge creation, pembentukan sebuah Hmm. knowledge baru, yaitu adalah kumpulan dari diskusi seperti ini. Makanya alumni itu tidak boleh terpecah-pecah gitu ya, nggak boleh Mhm. terurai, terberai-berai gitu. Dia harus Mhm. diingatkan satu ikatan simpul yang kuat, sehingga mereka terus bisa saling diskusi, update, saling menyemangati, saling memberikan peluang, opsi bagi yang lain, tidak menginjak, tidak meninggalkan kan. Itu ya, ada apa? Kalau nggak salah jargon SD itu apa? No one left behind. Hmm. Hmm. Penting banget ya. No one left behind in this world. Ya, ya, Semakin ya. kalau saya tadi di disaster, sekarang kita nggak bisa lagi berpikir secara parsial, misalkan oke, negara misalkan Jepang bagus banget nih early warning sistemnya, Amerika bagus, Indonesia biarin lah, Vietnam biarin lah, nggak bisa karena itu sistemik atau cascading. Ya, Kalau betul, terjadi betul. satu, misalkan satu terjadi di Indonesia, ya ngefeknya ke Jepang juga, ngefeknya ke negara lain Betul, juga, betul. misalkan gitu. Makanya ini sistemik, makanya ini bumi kita bersama yang perlu kita jaga. Nah, sama pun demikian, negara Indonesia negara sama yang perlu kita jaga semua. Oleh karena itu, simpul alumni tadi harus perlu tetap dijaga, dipertemukan, disimpulkan bersama-sama agar knowledge creation itu akan terbentuk. Insya Allah mungkin dari situ nanti akan banyak muncul kolaborasi, gerakan-gerakan yang bisa lebih membantu menjawab masalah-masalah yang ada. Oke, ya penting banget sih ya bahwa memberikan peran gitu ya ke apa human capital di Indonesia bahwa alumni-alumni
minimal ya mengkapitalis atau mengkultivate eh, anggota-anggota yang aktif maupun yang alumni, karena tidak semua alumni juga bercahaya ya, dalam artian ada juga yang Hmm. redup karena berbagai hal kan, sehingga tadi berkumpul itu bukan untuk menjatuhkan tapi untuk empowering, untuk memberikan sumbangan energi positif biar bisa apa gitu, bisa ngapain gitu kan. Nah, ini penting banget nih untuk tetap berada di circle organisasi gitu ya, organisasi baik yang mungkin still aktif gitu ya, kayak aku di I4 ya, Ikatan Ilmuwan Indonesia gitu. Kemudian atau di masyarakat limnologi di Indonesia yang oke, itu emang ranahku sebagai peneliti gitu. Tapi juga di sisi lain kalau emang membutuhkan skill-skill bidang keahlian tertentu ya, atau minimal logic thinking deh gitu kan, kita bisa bantu nih teman-teman kalau mau ada sesi-sesi khusus gitu. Karena kan Ya. leadership itu kan tadi juga itu kan logic thinking yang memang diajarkan untuk apalagi kalau mau kerja itu kan forum diskusi, itu forum group discussion salah satu penilaian penting kan, kalau ada masalah ini gimana penyelesaiannya dan dan hal-hal lainnya gitu. Kemudian kalau memang seperti itu nih, apa sih langkah pertama nih yang harus dilakukan para alumni selain setelah bergabung apa nih gitu untuk memulai? Apakah perlu kita bagaimana dengan database gitu? Apakah perlu pemetaan atau hal-hal lain ini kita untuk apa ya, mengelola para alumni nih gitu? Perlu nggak sih kita menyiapkan database atau kita bisa nih mencomot beberapa alumni untuk oke dijadikan mentor, dijadikan hal-hal supervisi atau bahkan memberikan peluang-peluang tertentu gitu. Gimana teman-teman? Ya, bagus, bagus tadi Mas Ali yang disampaikan ya. Jadi ketika kemudian sama-sama sudah punya visi yang selaras seperti itu ya, kemudian tinggal diberdayakan kembali ya. Dan salah satu cara untuk bisa mengetahui ya kemampuannya ada di mana gitu ya. Maka salah satunya mungkin bisa dengan upaya dengan ini ya, membuat eh, namanya mungkin form gitu ya, form atau kemudian salah satu database gitu ya, yang dimana mengumpulkan alumni-alumni gitu ya, dan menilai gitu ya sejauh mana selama ini gitu kontribusinya di dunia praktisi atau di dunia profesional yang dia hadapi gitu. Setuju tadi Mas Ali, mungkin perlu dibuat database gitu atau kemudian diberdayakan ya dengan cara eh, diberikan tugas-tugas gitu. Oke, oke, oke. Sip, sip ya. Kalau Mas Elmo sendiri ada nggak pandangan lain terkait hal tersebut nih? Memulai Iya, dengan sama. mendatabase, kemudian mungkin membuat sebuah kemudian grup gitu ya untuk lebih interaktif gitu ya, karena kadang kan ada grup yang isinya formal gitu, ada mungkin harus buat grup-grup kecil yang lebih seru gitu, namanya juga yang lebih aneh-aneh gitu ya, gitu. Gimana nih kalau Mas Elmo sendiri nih? Iya, benar tadi ya, menambah ya. Saya mengkomplement bahwa saya pertama ekonomi itu penting, jadi untuk keberlanjutan organisasi kita perlu tadi menyiapkan fondasinya ekonomi itu kok bisa agar bisa sustain ya. Yang kedua, sama seperti kita mencontoh saja yang sudah eksis lah, uh, atau organisasi perkumpulan yang lain. Pertemuan itu penting. Jadi Hmm. artinya annual meeting, pertemuan 6 bulanan, 3 bulanan ya. Itu sangat penting. Jadi setelah kita kumpulkan database tadi, kita perlu untuk membuat pertemuan rutin. Pertemuan rutin ya bukan cuma mungkin ya menurut saya bukan sekedar hahihi gitu ya, tapi memang bagian dari milestone yang ingin kita capai. Maka di awal perlu disepakati dulu roadmap-nya seperti apa, alumni ini mau dibuat Hmm. mana roadmap-nya. Kalau kita bicara roadmap maka bicara jangka panjang, ya minimal 5-10 tahun ke depan mau seperti apa, sambil kita membayangkan, mengira-ngira wave seperti apa yang akan terjadi di masa depan. Susah itu membayangkannya Hmm. gitu. Di situ kemudian kita perlu pertemuan rutin yang membahas tadi apa namanya, pertemuan membahas isu-isu terkini, uh, atau spesifik
menjadi milestone dari roadmap yang panjang tadi. Dari situlah mungkin insya Allah akan terbentuk diskusi-diskusi yang lebih produktif, terbentuk arah gerak yang lebih mantap, sehingga forum alumni atau alumni tersebut tidak bergerak tanpa arah gitu. Tapi ada roadmap. Nah, dalam rangka membuat roadmap itu Mas Adit yang kuat ya, maksudnya perlu willingness to lead, kemauan untuk memimpin gitu. Uh, artinya ya willingness to ya apa ya untuk berkorban begitu. Ya dia mau memikirkan hal ini gitu. Nah, bukan sekedar yang penting ada, tapi ada willingness gitu. Ya, insya Allah dengan demikian roadmap jadi, pertemuan rutin ada, milestone itu tercapai, sedikit demi sedikit kontribusi kita terlihat walaupun berprogres gitu, tidak langsung eksponensial. Oke, jadi kalau aku melihat ada 4 poin utama. Pertama adalah mau nggak mau kita harus gathering funding ya, sebagai baik dia seed funding ataupun funding-funding lainnya dengan berbagai skema ya, karena itu tadi ya fondasi keuangan ini juga penting untuk sebuah organisasi keberlanjutan gitu ya. Kemudian adanya database ya dari alumni-alumni sebuah organisasi, yaitu untuk memetakan mana sih yang alumni-alumni potensial, kemudian alumni-alumni berpengaruh, dan mungkin alumni-alumni yang perlu dipengaruhi ya, pengaruh positif gitu ya, agar tetap berada dalam circle alumni yang ada nih. Kemudian adalah adanya pertemuan rutin ya, karena ini penting nih untuk mengupgrade info-info terbaru, kabar-kabar terbaru, dan juga obrolan-obrolan penting mau dibawa kemana nih ke depan, lebih ke sumbangsinya mau kemana dan dalam bentuk apa. Nah ini juga tadi ada sebuah hal penting adalah kemauan, willingness, dan kepedulian ya. Karena juga kalau udah ada yang mimpin kemudian yang lain tidak memberikan respon juga akan tidak gayung tidak bersambut gitu. Dan yang terakhir adalah dari hal tersebut dengan berjalannya baru kita bisa mengukur dampak sosialnya, kontribusi kita itu terhadap negara Indonesia itu seperti apa nih. Walaupun kecil, kalau lama-kelamaan itu kan juga bisa menjadi besar juga gitu. Bahwa kontribusi-kontribusi ini kumpulan dari titik-titik kegiatan atau kontribusi-kontribusi untuk mensupport Indonesia gitu. Nah ini keren banget nih teman-teman nih, bahwa ada nih hal-hal yang mungkin bisa dijadikan best practice dalam aktivitasnya sebagai pengurus ikatan alumni organisasi tertentu. Nah, mungkin itu ya teman-teman ya, Gong hari ini nih terkait dengan bagaimana sih peran dari sebuah organisasi terhadap organisasi alumni ya, organisasi alumni ataupun organisasi tertentu terhadap sumber daya human capital di Indonesia, yang mungkin akan bermanfaatnya tidak sekarang tapi 5-10 tahun, di mana Indonesia menghadapi wave atau gelombang-gelombang perubahan baru gitu. Baik. Oke, teman-teman. Siap. Oke, mungkin kita sudah panjang lebar ngobrolin, nanti kita akan ada episode-episode selanjutnya yang tentunya akan masih ngobrolin terkait dengan peran kita ya, baik dari dunia sosial, iptek, dan hal-hal lain yang nanti kita akan kupas di podcast Indonesia Kompeten. Nah teman-teman, jangan lupa untuk support channel ini. Channel ini masih baru, mungkin info-infonya akan memberikan manfaat, dan juga teman-teman boleh loh komen dan order nih diskusi apa nih ke depan yang seru, yang lagi news di Indonesia. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Terima kasih banyak Bro Elmo, Mas Adit, dan kita undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ali. Terima kasih Mas Elmo.